bangga karena bagus bacaannya, seni baca Quran. Ya baguslah untuk seni, tapi Al-Quran bukan itu tujuan. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Baca tuh, tulisannya baca, maksudnya temukan. Ya, berpikir. Ya, contoh banyak contohnya itu ya. Misalnya ketika bicara Isra Mi'raj, makanya saya bilang rata-rata kalau sudah peringatan Isra Mi'raj itu ceritanya tentang sholat aja itu. Ya, kadang-kadang yang menjadi tren itu apa? Yang banyak humornya, gitu. Tapi pesan suci dari peristiwa Isra Mi'raj tidak ditemukan. Gitu. Mana pesan sucinya itu untuk kita terapkan dalam hidup kita ini? Kalau saya melihat itulah satu perjalanan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau ingin kembali ke Allah, contohlah perjalanan Isra Mi'raj. Ya, siapa pelakunya? 3, Muhammad, Jibril, Burak. Siapa yang akan menghadap? Muhammad. Ya, Jibril sebagai apa? Pembimbing. Cari pembimbing. Kita ini kan merasa hebat sendiri, nggak mau belajar lagi, nggak ada pembimbing. Ya, jadi kalau menghadap Allah, cari pembimbing, mursyid namanya. Sudah ketemu pembimbing, dikasih kendaraan, burak. Apa itu burak? La ilaha illallah, itu kendaraan, itu buraknya. Jadi kita menghadap Allah, cari guru pembimbing, nanti guru pembimbing ngasih kendaraan. Apa itu? Burak. La ilaha illallah. Tapi kan nggak banyak orang berpikir begitu. Kenapa Nabi itu menghadap Allah dari haram ke Aqsa? Kenapa dari Aqsa baru naik ke langit? Bukankah bisa saja Nabi itu dari haram langsung aja ke langit? Lagi-lagi linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa itu? Memperagakan. Begini loh caranya kalau akan menghadap Allah. Dari haram ke Aqsa itu zahir, nyata, perjalanan yang nyata. Aqsa ke langit ghaib, batin. Kalau begitu mesti menempuh 2 perjalanan, syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Tapi kan nggak banyak orang berpikir begitu. Yang dipikirkan cuma sholat aja. Nah, lalu dikatakan banyak orang yang sholat tapi masih maling juga, kan gitu. Ada. Enggak, yang kita katakan sholat itu yang mana? Nah, ini dulu nih. Apa berdiri, ruku'in, tidak sujud itu namanya sholat? Itu perbuatan sholat. Bisa saja tubuhnya sholat, hatinya enggak. Ruhnya enggak sholat, enggak. Yang dipikirnya gimana caranya supaya cepat selesai. Karena udah hafal, cepat ya. Yang dipikirkannya bagaimana caranya supaya dikatakan orang rajin ibadah. Sehingga kalau riungan dipanggil suruh doa. Lain lagi ceritanya nih. Masya Allah. Nama yang salat benar Pak. Ya, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi salat yang mana? Nah, dalam Al-Quran kita menemukan ada 3 model. Ada yang pertama, sholat itu untuk diri kita, maka kita bawalah ke diri kita. Mana yang mustah diri kita nih? Diri kita ini bagi 3. Leher ke atas, 1 bagian. Dari leher sampai ke pinggang, itu 1 bagian. Pinggang sampai ke kaki, 1 bagian. Nah, kalau istilah dalam tasawuf, yang di bawah kaki itu melaksanakan, yang di dalam ini, yang di tengah ini meyakini, yang di atas itu memerintah atau memberi titah. Kalau begitu dalam tasawuf siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan Adam. Terus yang meyakini siapa? Muhammad. Yang memerintahkan siapa? Allah. Maka Adam, Muhammad, Allah. Nah, yang waspada gimana? Di tengah-tengah badan ini.
Nah, di badan ini ada apa? Ada jantung. Jantung itu apa? Lambang hati. Kalau begitu yang di tengah itu apa? Ingat hati kepada Allah. Itu salatnya orang tarekat. Ini tunggang tunggi, tapi hatinya ingat utang belum bayar. Ingat kredit macet. Nggak ingat sama Allah. Pantasan selesai sholat maling dia. Nah, kan gitu. Karena di dalamnya nggak sholat. Nah, yang ketiga itu disebut sholatud daim. Apa itu sholatud daim? Berkekalan. Sekali sholat seumur hidup sholat. Maka ada istilah saya, ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Seperti apa sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat, insya Allah nanti akan datang kita jelaskan.